Halo, selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Kali ini kita benar-benar mau ngupas tuntas nih bab 12 dari buku Mastering Game Theory yang sudah Anda bagikan. Topiknya, permainan berulang atau repeated games. Ini konsep yang bisa dibilang mengubah cara kita mikir soal strategi ya. Kalau interaksi kayak dilema tahanan atau persaingan bisnis itu terjadi bukan cuma sekali tapi berkali-kali, apa logikanya masih sama? Atau hasilnya bisa jadi beda banget? Nah, misi kita dalam penelusuran kali ini ya itu, membongkar gimana pengulangan, baik yang jumlahnya pasti, finite, maupun yang tak terbatas, infinite, bisa mengubah insentif para pemain secara drastis. Kita lihat nanti gimana pintu kerjasama yang tadinya kayaknya ketutup rapat, bisa kebuka lebar cuma gara-gara ada hari esok. Siap buat ngupas ini? Ini nunjukin gimana bayangan masa depan, kesadaran kalau interaksi ini bakal lanjut terus, itu secara fundamental mengubah kalkulasi rasional di masa sekarang. Nanti kita lihat gimana faktor, katakanlah kesabaran, terus kredibilitas ancaman, itu jadi elemen penting banget yang nentuin kerjasama bisa tumbuh atau malah ya gagal. Mari kita mulai telusuri bedanya. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Apa sih bedanya paling mendasar antara permainan yang cuma sekali main, kayak yang banyak dibahas di bab awal buku ini, sama permainan yang diulang-ulang? Sering banget kan kita pakai contoh dilema tahanan. Kalau main sekali ya kita tahu lah hasilnya cenderung pada saling khianat ngaku dua-duanya. Tapi gimana ceritanya kalau dua tahanan ini tahu, besok bakal ketemu situasi yang sama lagi, lusa juga, dan mungkin ya seterusnya. Nah, ini bedanya krusial banget. Di permainan sekali main, one-shot game atau stage game, fokus pemain itu cuma memaksimalkan hasil di putaran itu aja. Nggak ada besok. Tindakan hari ini ya udah, nggak ada efeknya ke depan dalam permainan itu. Tapi, begitu permainannya diulang, kalkulasinya jadi jauh lebih rumit. Setiap tindakan hari ini itu potensi banget mempengaruhi apa yang bakal terjadi di putaran-putaran selanjutnya. Tindakan saya ini bakal bikin dia balas dendam nggak ya? Atau malah bangun reputasi baik yang untungin nanti? Pertimbangan jangka panjang ini, nah, itu intinya permainan berulang. Menarik. Jadi ada elemen reputasi, terus konsekuensi jangka panjang yang masuk ya. Coba kita bedah dulu skenario pertama yang dibahas buku ini. Permainan berulang terbatas, finitely repeated games. Misalnya nih, ada dua perusahaan saingan, dan mereka tahu persis, kompetisi ini bakal jalan selama, katakanlah, 10 kuartal. Titik. Nggak lebih. Buku ini nyinggung konsep subgame perfect Nash equilibrium, SPNE, sama pentingnya logika induksi mundur, backward induction. Gimana tuh? Apa kerjasama, misalnya netapin harga tinggi barang gitu, bisa bertahan di sini? Nah, ini salah satu hasil klasik yang seringkali agak mengejutkan ya. Dalam banyak kasus permainan berulang terbatas, apalagi kalau stage game-nya punya satu Nash equilibrium yang unik, kayak dilema tahanan standar atau kompetisi harga Bertrand standar, logika induksi mundur ini justru seringkali meracuni potensi kerjasama. Dari belakang ke depan gitu. Nggak ada lagi masa depan yang perlu dipikirin setelah putaran ini. Jadi insentif pemain itu ya persis sama kayak di permainan sekali main. Kalau di permainan sekali main strateginya itu bersaing ketat, misalnya banting harga atau ngaku di dilema tahanan, ya di putaran ke-10 pun mereka bakal gitu juga. Nggak ada gunanya kerjasama di putaran terakhir. Kenapa? Ya karena nggak ada lagi besok buat nikmatin hasil kerjasama atau takut sama hukuman. Oke, di putaran terakhir logis sih, nggak ada insentif buat baik-baik lagi. Terus? Nah, sekarang mundur selangkah. Ke putaran ke-9. Semua pemain udah tahu nih, di putaran ke-10 nanti, pasti nggak bakal ada kerjasama. Udah jelas itu. Nah, karena tahu itu, apa gunanya kerjasama di putaran ke-9? Anda nggak bisa bangun reputasi buat kerjasama di masa depan, lawang Anda tahu masa depan itu putaran 10 udah pasti kompetitif. Jadi, insentif buat nyimpang dari kerjasama, terus ngambil untung jangka pendek di putaran ke-9 jadi kuat banget. Akibatnya, ya di putaran ke-9 pun, strategi terbaik balik lagi ke strategi non-kooperatif, engage game itu. Oke. Jadi karena tahu akhirnya bakal kompetitif, putaran sebelumnya juga jadi ikut kompetitif ya? Persis. Logika ini terus jalan mundur kayak efek domino. Dari putaran ke-10, ke-9, ke-8, terus aja sampai ke putaran pertama. Hasilnya, ya kerjasama runtuh dari awal mula.
Wow, jadi kepastian akhir permainan itu malah menghancurkan kerjasama di setiap periode sebelumnya ya. Bener juga, kayak bom waktu yang hitungan mundurnya udah pada tahu. Terus buku ini juga nyebut One Period Deviation Principle. Itu bantuannya gimana buat pahamin SPNI di konteks ini? Prinsip ini alat analisis yang berguna banget sih, nyederhanain kerjaan kita. Bayangin aja betapa ribetnya ngecek semua kemungkinan strategi di permainan berulang yang panjang. Prinsip deviasi satu periode ini bilang gini, buat ngecek apakah sebuah rencana strategi jangka panjang, misalnya selalu kerjasama selama yang lain juga gitu. Itu sebuah subgame Perfect Nash Equilibrium SPNE, kita nggak perlu cek semua kemungkinan penyimpangan yang rumit-rumit. Cukup cek satu hal aja. Ada ndak titik manapun dalam permainan, di subgame manapun, di mana seorang pemain bisa dapat hasil lebih baik dengan nyimpang dari rencana strategi itu cuma buat satu periode aja. Terus abis itu, balik lagi ke rencana semula. Cuma cek penyimpangan sesaat aja ya? Ya, kalau jawabannya enggak, artinya nggak ada untungnya. Nyimpang sesaat kayak gitu, buat pemain manapun, di kondisi manapun, ya berarti rencana strategi awal itu adalah SPNE. Ini kan jauh lebih gampang daripada ngecek penyimpangan multiperiode yang bisa macam-macam. Nah, dalam kasus dilema tahanan berulang terbatas tadi, kita tahu kan di putaran terakhir, nyimpang satu periode, ngaku pas rencana awalnya diam, itu pasti nguntungin. Karena ada penyimpangan satu periode yang nguntungin di akhir, ya berarti strategi selalu diam itu bukan SPNI. Oke, ngerti. Jadi buat permainan berulang terbatas, prospek kerjasamanya agak suram ya, gara-gara logika induksi mundur sama godaan buat nyimpang, apalagi dekat-dekat akhir. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang menurut saya paling bikin beda nih, permainan berulang tak terbatas, infinitely repeated games. Gimana kalau interaksinya nggak punya titik akhir yang pasti? Atau paling nggak probabilitasnya lanjut terus itu cukup tinggi? Buku ini langsung ngenalin faktor diskonto, delta. Sepenting apa sih peran delta ini? Faktor diskonto ini, wah ini jantungnya permainan berulang tak terbatas. Nilainya kan antara 0 dan 1. Dia itu representasi seberapa besar nilai yang Anda kasih ke payoff masa depan dibanding payoff hari ini. Anggap aja kayak tingkat kesabaran Anda, atau seberapa penting investasi jangka panjang buat Anda. Kalau delta dekat ke 1, Anda sabar banget, peduli banget sama hasil di masa depan. Untung kecil hari ini mungkin nggak sebanding sama untung gede yang terus-terusan nanti. Sebaliknya, kalau delta dekat ke 0, Anda nggak sabaran, fokus ke kepuasan sekarang juga. Gurung di tangan lebih baik daripada 2 di sangkar. Gitulah kira-kira. Jadi kayak ukuran kesabaran gitu ya? Terus hubungannya sama kerjasama gimana? Nah, di permainan berulang tak terbatas, karena nggak ada putaran terakhir yang pasti, itu logika induksi mundur tadi jadi patah. Kita nggak bisa mulai mikir dari akhir, lawang akhirnya nggak pasti kapan. Ini yang buka ruang buat kemungkinan strategi yang sebelumnya nggak mungkin, termasuk strategi yang bisa nopang kerjasama jangka panjang. Tapi gimana persisnya ketiadaan akhir ini bisa munculin kerjasama? Apa cuma karena nggak ada putaran terakhir aja cukup? Kayaknya godaan buat curang masih ada deh di tiap putaran kan? Bener banget pertanyaan Anda. Ketiadaan akhir aja emang nggak cukup. Kuncinya itu adalah kredibilitas ancaman hukuman di masa depan yang nggak terbatas itu. Karena permainannya lanjut terus, pemain bisa pakai strategi yang ngondisiin perilaku masa depan berdasarkan apa yang terjadi hari ini. Contoh klasiknya ya ancaman tadi. Saya bakal kerjasama sama kamu selama kamu juga kerjasama. Tapi kalau kamu curang sekali aja, saya bakal hukum kamu. Nah, di permainan tak terbatas, hukuman ini bisa nyakitin banget karena bisa berlangsung lama-lama banget, bahkan selamanya. Ancaman hukuman ya kuncinya. Tapi ancamannya harus dipercaya dong. Nah, itu dia. Kredibilitas ancaman ini bergantung banget sama faktor diskonto del tadi. Kalau Anda sebagai pemain yang diancam, cukup sabar, delta tinggi, Anda bakal mikir panjang soal konsekuensi hukuman itu. Keuntungan sesaat dari curang hari ini mungkin kelihatan kecil, dibanding rentetan rugi akibat hukuman di masa depan yang panjang. Sebaliknya, kalau Anda nggak sabar, delta rendah, Anda mungkin mikir, bodo amat lah hukuman nanti, yang penting untung gede sekarang. Jadi kesabaran
delta tinggi, itu yang bikin ancaman hukuman jadi kredibel dan efektif buat nyegah kecurangan. Wah, ini mulai seru nih. Buku ini ngasih contoh konkret yang bagus banget. Duopoly Cure Note yang dimainin berulang kali tanpa batas. Kita tahu kan dari analisis kali main, hasilnya Cournot Nash Equilibrium, di mana dua firma produksi lumayan banyak, profitnya ya standar kompetisi lah, profit PCN. Rumusnya ada di buku. Tapi mereka tahu, kalau bisa kolusi, kayak kartel, masing-masing nahan produksi, mereka bisa dapat profit jauh lebih tinggi. Profit kolusi PM dibagi 2, yang juga lebih tinggi dari PCN. Kenapa mereka nggak otomatis kolusi aja kalau hasilnya lebih bagus? Ya, karena seperti yang Anda duga tadi, godaan buat curang itu nyata dan kuat banget. Bayangin, dua firma udah sepakat nih mau kolusi. Produksi dikit, harga tinggi, profit enak. Nah sekarang, kalau Anda salah satu firma, Anda mikir, kalau saya tetap produksi dikit sesuai kesepakatan, tapi pesaing saya diam-diam produksi lebih banyak, wah dia untung gede banget periode ini, ngerebut pasar pas harga masih lumayan tinggi. Sementara saya rugi. Godaan buat jadi yang curang duluan biar dapat untung gede sesaat ini besar banget. Oke, godanya jelas banget. Lalu gimana permainan berulang tak terbatas sama faktor delta bantu mereka ngatasin godaan ini dan pertahanin kolusi? Nah, disinilah strategi ancaman kayak Grim Trigger masuk, seperti yang dijelasin di buku. Strategi ini kejem banget. Kita mulai dengan kolusi, produksi rendah. Saya bakal terus kolusi selama Anda juga kolusi. Tapi begitu saya lihat Anda curang, naikin produksi, saat itu juga saya bakal pindah ke strategi Cournot Nash produksi tinggi dan bakal terus produksi tinggi selamanya. Nggak peduli kamu ngapain habis itu. Nggak ada kesempatan kedua. Wah, itu hukuman brutal ya. Sekali kepleset, langsung balik ke profit kompetisi yang rendah selamanya. Nggak ada ampun. Buku ini bahkan sampai ngitung syarat matematisnya biar kolusi dengan strategi Grim Trigger ini bisa stabil, yaitu delta harus lebih besar atau sama dengan 19-17. Kok bisa muncul angka spesifik gitu? Intuisinya gimana? Angka 917 itu hasil perbandingan matematis antara dua skenario masa depan, dari sudut pandang satu firma. Skenario 1, saya patuh sama kolusi selamanya. Nilai sekarang dari skenario ini ya, aliran profit kolusi, PM2, yang diterima terus-terusan, didiskontokan pakai faktor delta. Skenario 2, saya curang hari ini terus dihukum selamanya. Nilai sekarangnya itu, profit curang yang tinggi banget, sebut aja PDEF, cuma buat hari ini. Ditambah aliran profit Cournot Nash, PCN, yang lebih rendah mulai besok dan seterusnya, didiskontokan juga pakai delta. Jadi dibandingin ya, untung terus kolusi sama untung gede sekali terus dihukum. Betul. Firma bakal milih buat tetap patuh sama kolusi, skenario 1, kalau dan hanya kalau nilai sekarang skenario 1 itu lebih besar atau sama dengan nilai sekarang skenario 2. Nah, perhitungan aljabarnya, yang detailnya bisa Anda lihat di buku, nunjukin kalau ketidaksetaraan ini terpenuhi, persis pas delta lebih besar atau sama dengan 9,173. Jadi, angka 9,173 ini tuh kayak ambang batas kesabaran minimum yang dibutuhin biar ancaman hukuman Grim Trigger cukup nakutin buat nyegah kecurangan. Jadi ini benar-benar pertarungan antara untung jangka pendek lawan untung jangka panjang ya. Kalau Anda sebagai firma cukup sabar, delta lebih besar dari 917, Anda lebih ngehargain aliran profit kolusi yang stabil di masa depan daripada untung gede sesaat dari curang hari ini, terus dihukum. Kalau kurang sabar, delta 917, ya godaan jangka pendeknya terlalu menarik, kolusi nggak bakal stabil. Ini ngejelasin banget ya gimana pasar bisa kelihatan kolusif bahkan tanpa perjanjian formal. Cuma karena pemainnya interaksi ulang-ulang dan cukup sabar. Mereka nahan diri dari perang harga bukan karena baik hati, tapi karena takut micu perang selamanya. Tepat sekali. Kredibilitas ancaman yang ditopang sama kesabaran yang cukup, delta tinggi, itu jadi mekanisme penegakan kerjasama secara implisit. Nggak perlu ada polisi atau pengadilan buat negakin perjanjian. Bayangan masa depan aja udah cukup. Nah, beranjak dari contoh spesifik ini, buku ini terus ngenalin konsep yang lebih umum dan kuat banget. Folk Theorem. Namanya kedengeran kayak sesuatu yang udah jadi rahasia umum gitu ya di kalangan ahli. Intinya apa sih teorema ini? Ya, disebut folk theorem karena ide dasarnya emang udah beredar dan diterima secara informal di kalangan ahli teori permainan. Jauh sebelum ada bukti matematis yang benar-benar rapi. Sebenarnya ada beberapa versi folk theorem, tapi pesan utamanya kurang lebih sama dan ya cukup mengejutkan. Intinya gini,
Dalam permainan berulang tak terbatas dengan pemain yang cukup sabar, delta dekat banget ke 1, hampir semua profil hasil, kombinasi payoff buat semua pemain, yang secara teknis mungkin dicapai, visible, dan yang ngasih setidaknya payoff minimal yang aman buat tiap pemain, biasanya payoff dari Nash Equilibrium di permainan sekali main, atau min-max payoff, itu bisa dipertahankan sebagai subgame perfect Nash Equilibrium. Tunggu, ini implikasinya gede banget. Kalau saya nggak salah tangkap, ini artinya dalam jangka panjang hampir semua hasil yang masuk akal secara individu dan mungkin secara kolektif itu bisa jadi hasil akhir yang stabil. Termasuk hasil-hasil yang kooperatif banget yang nggak mungkin di permainan sekali main. Anda nangkapnya pas banget. Implikasinya emang luas banget dan agak liar, bisa dibilang. Teorema ini bilang kalau repertoar kemungkinan keseimbangan dalam interaksi jangka panjang itu jauh lebih besar daripada yang kita duga dari analisis permainan sekali main. Ambil semua hasil yang nggak ngerugiin siapapun secara individual, dibanding kalau mereka dihukum abis-abisan, dan bisa dicapai bareng-bareng, itu bisa jadi stabil kalau pemainnya cukup sabar. Ini termasuk tingkat kerjasama yang tinggi banget, tapi bisa juga tingkat kerjasama yang sedang-sedang aja, atau bahkan hasil yang kelihatannya nggak efisien tapi tetap stabil karena ditopang ancaman tertentu. Tapi ini sekaligus munculin pertanyaan gede juga kan, kalau secara teori ada begitu banyak kemungkinan hasil akhir yang stabil dari kompetisi murni sampai kolusi penuh dan macam-macam di antaranya. Gimana caranya pemain di dunia nyata bisa koordinasi ke satu hasil tertentu? Folk Theorem kayaknya nggak ngasih tahu hasil mana yang bakal muncul ya. Pertanyaan Anda tepat sasaran banget. Itu salah satu kritik atau ya keterbatasan dari Folk Theorem. Dia ngasih tahu kita kalau banyak hal mungkin terjadi dan stabil dalam jangka panjang, tapi dia nggak ngasih mekanisme seleksi yang jelas soal hasil mana yang bakal kejadian. Ini nunjukin kalau buat mahamin interaksi strategis jangka panjang di dunia nyata, model matematif murni mungkin nggak cukup. Faktor-faktor lain yang nggak secara eksplisit ada di model standar kayak sejarah masa lalu antar pemain, norma sosial yang berlaku, saluran komunikasi, bahkan yang nggak verbal, titik fokus alami, focal points, atau bahkan kekuasaan relatif bisa jadi penting banget dalam nentuin keseimbangan mana yang akhirnya kepilih dari sekian banyak kemungkinan teoretis itu. Jadi kalau kita rangkum nih penelusuran bab 12 ini, pengulangan itu benar-benar pengubah permainan sejati ya. Beda banget antara permainan yang ada akhirnya, finite, sama yang nggak ada akhirnya, infinite. Itu krusial banget. Di permainan terbatas, logika induksi mundur seringkali ngegrogoti kerjasama dari belakang. Sementara di permainan tak terbatas, ketiadaan akhir itu buka pintu kerjasama, tapi kuncinya harus didukung kesabaran yang cukup, faktor diskonto delta tinggi, sama mekanisme ancaman hukuman yang kredibel. Implikasinya kerasa di mana-mana sih ini. Bisa bantu kita ngerti kenapa di beberapa industri perusahaannya saingan abis-abisan. Sementara di industri lain kok kayaknya main aman, seolah ada pemahaman tak tertulis. Atau kenapa aliansi antar negara bisa tahan lama meskipun ada potensi konflik, tapi bisa juga runtuh pas persepsi soal masa depan atau tingkat kesabaran berubah. Bayangan masa depan itu benar-benar ngebentuk perilaku hari ini. Persis. Dan Folk Theorem dengan segala kekuatannya juga nyisain teka-teki menarik. Kalau begitu banyak pola interaksi jangka panjang yang secara teori bisa stabil, apa sih yang sebenarnya nuntun pilihan kita di dunia nyata? Apa cuma hitung-hitungan rasional maksimalin payoff terdiskonto? Atau jangan-jangan ada peran besar buat elemen manusiawi, kayak kepercayaan, kebiasaan, norma, atau bahkan kesalahpahaman dalam ngebentuk keseimbangan yang kita lihat? Ini pertanyaan terbuka yang menarik buat Anda renungin. Pas Anda lihat kerjasama atau nggak adanya kerjasama dalam interaksi berulang di sekitar Anda, di kerjaan, pertemanan, atau politik. Faktor apa sih di luar kalkulasi matematis murni yang kayaknya paling nentuin hasilnya? Barulah buat ngelihat interaksi strategis di sekitar Anda. Sampai jumpa di penelusuran berikutnya.